wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil mahsyar kita mendapatkan syafaat atau pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, para wanita soleha, serta orang tua yang saya muliakan, hari ini pengajian kita judulnya Pintu-pintu surga. Amin. Ibu mau masuk surga? Maulah. Semuanya pasti kita pengen masuk ke dalam surganya Allah. Tidak ada orang yang sanggup untuk masuk nerakanya. Tetapi usaha kita untuk masuk ke surganya Allah itu harus dari sedini mungkin. Sesungguhnya pintu-pintu surga itu sangat banyak diciptakan oleh Allah. Ibu mau masuk pintu manapun itu terserah, tinggal ibu memilih saja. Tapi jangan ada salah satu pintu tidak terbuka untuk kita. Semua pintu tertutup untuk kita. Kita minta sama Allah, kita itu ingin masuk ke pintu surga dari pintu manapun itu yang kita inginkan. Tidak ada orang yang ingin masuk neraka. Tidak ada, Bu. Kita ini dilahirkan ke dunia ini untuk memilih surga atau neraka. Ibu pengen masuk surga? Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki, hanya tuh orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Masuk ke dalam surganya Allah khusus orang-orang yang suci, Bu. Sementara kita udah punya dosa atau belum? Udah. Banyak atau sedikit? Banyak kan? Kita semuanya tidak ada yang tidak punya dosa, Bu. Bahkan kalau kita minta doa kepada Allah, meminta kepada Allah, jangan pernah kita mengatakan kita ini orang yang bersih dari dosa. Kita minta sama Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya ini orang yang zalim ya Allah. Saya ini orang yang bergelimangan dengan dosa ya Allah. Minta sama Allah, akui dosa kita kepada Allah, akui dari lubuk hati yang dalam. Berbicara tentang masalah surga, sesungguhnya pintu surga itu sangat banyak diciptakan oleh Allah. Yang pertama diciptakan oleh Allah untuk pintu orang-orang yang menghafal Al-Quran, untuk orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarita lil Quran. Surga itu akan rindu kepada 4 macam golongan. Yang pertama, nafarita lil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang cinta kepada Al-Quran. Apa kata Rasulullah? Kalau umatku ingin selamat hidup di dunianya, peganglah 2 syarat ini. Yang pertama, berpeganglah engkau kepada Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah kemanapun kita pergi, kalau Al-Quran di dalam hati kita ini, insya Allah selamat hidup kita dunia dan akhirat. Ibu-ibu yang saya muliakan, kadang di rumah kita pernah berantem, anak-anak berantem, kepala panas, kepala galau, sakit hati. Di rumah itu tidak ada kenyamanan. Kalau kita mungkin percaya kepada yang syirik, pergi ke dukun. Ini kenapa nih Pak Dukun, rumah saya ini panas saja bawaannya, suami marah aja Pak Dukun, saya juga seperti itu. Yang kata dukun jawabannya, ini ada orang yang syirik nih, ini ada kebaji nih katanya kan. Tapi kalau kita perhatikan, lihat di rumah kita, apakah rumah kita itu sepi dengan bacaan Al-Quran atau enggak? Apa kata Rasulullah? Jangan engkau jadikan rumahmu sebagai kuburan, yaitu rumah yang jarang dibacakan Al-Quran di dalamnya. Maka seisi rumah itu akan membuat emosinya cepat naik, Bu. Coba kita lihat, Ibu ya, di kita zaman dahulu, kita kan kalau mengaji di kampung kan jauh suraunya, Bu. Iya, iya. 1 kilo ada ya, Bu? Ibu juga pernah ke surau jauh dulu? Jauh ke suraunya, mengajinya jauh. Di bulan Ramadan itu sampai jam 3 di kampung kita masih terdengar kumandangan ayat suci Al-Quran, tadarus sampai malam-malam. Sekarang nggak ada lagi didengar, Bu. Kalau masih kita mengaji dengan mikrofon di masjid bulan Ramadan, itu datang tetangga ke Pak RT, pekak telingonya katanya. Masya Allah, pekak telingonya, Bu, mandangan bacaan Al-Quran. Pernah Ibu dengar seperti itu?
Lihatlah masjid-masjid sekarang ini sepi dengan bacaan Al-Quran ketika bulan Ramadan datang, karena sebalik masjid itu talingo orang tulah pakak dituriak mananga Al-Quran. Orang kok tak kebanyak pakak kini bu, mandanga Al-Quran selah pakak telingonya, makanya ambil di Allah pendengarannya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kalau engkau ingin selamat hidup duniamu, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha, siapa yang beramal soleh mereka, baik laki-laki maupun perempuan, wahwa mukmin, dia dalam keadaan mukmin, percaya kepada Allah sepenuhnya, beramal ibadah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang bahagia dunia sampai ke akhirat. Walaupun rumahnya tinggal di rumah petak, walaupun rumahnya jelek bu, tapi kalau rumah dibacakan ayat suci Al-Quran, laksana surga kita di dalamnya bu. Tapi kalau rumah betapapun cantiknya rumah, gedung bertingkat rumahnya, tapi di rumahnya jarang dibacakan ayat suci Al-Quran, kusui hati kok masuk ke dalamnya bu. Mau sakit saya nanti. Ambo kini sanang banati ambo masuk ke rumah ibu kok kemah. Karena apa mungkin? Karena orang di dalam rumahku acuk membaca Quran mungkin ya bu ya. Ibu lah ambo puji kok minum dak je tiba di muka ambo. Ambo kan lah awih kini kok. Iya, nya mau detu bu.